saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sedikit berbeda. Oleh karena ini bicara tentang, seringkali kita a priori atau antipati dengan istilah berbuat baik. Kita orang Kristen berbuat baik bukan supaya selamat, tetapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Tolong kami untuk mengerti dan bertindak untuk berbuat baik, tidak menunggu kami kaya atau berkelimpahan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 35-36. Matius 25 ayat 35 dan 36, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Amin. Nomor satu, kita melihat di sini bahwa istilahnya ialah memberi, dan memberi. Itulah perbuatan baik kita kepada orang lain. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa memberi orang makan itu tidak dimulai ketika kita sudah merasa kaya raya. Jangan. Ada orang yang berbagi, betul-betul berbagi sepiring nasi dengan tetangga. Karena dia tahu bahwa ibu itu sudah kehilangan suami
sekarang harus membesarkan 3 orang anak yang masih kecil-kecil, belum bisa bantu kerja, maka dia berbagi 1 kilo beras kepada tetangga itu. Walaupun mereka sendiri susah payah hidupnya. Jadi itu yang nomor 1 kita ingat, bahwa jangan menunggu kaya baru mau berbuat baik. Begitu juga kita sering mendengar cerita-cerita luar biasa ketika orang memberi tumpangan. Mengapa? Surat Ibrani sendiri mengatakan bahwa jangan kita lupa memberi tumpangan, karena kadang-kadang kita memberi tumpangan kepada malaikat. Satu hari ada satu keluarga yang miskin dan memang betul-betul tidak mampu, rumahnya gubuk bambu, dan kemudian datang orang bilang mau numpang di rumah mereka. Sampai suami istri itu yang sudah tua kemudian berkorban tidur di tikar di ruang di serambi di bagian depan rumah, ya. Dan kemudian besok pagi-paginya tamunya sudah hilang. Tapi tamu itu meninggalkan uang dalam jumlah yang cukup besar sehingga cukup untuk mereka membangun rumah yang permanen, yang besar, yang cukup untuk hidup masa tua mereka. Ternyata orang itu adalah malaikat. Itulah makanya kita di akhir zaman ini, di mana teknologi informasi sedemikian rupa, jangan pernah takut kalau itu disuruh Tuhan. Yang paling sulit sekarang saya rasa adalah memberi tumpangan, di mana cerita negatif di mana-mana. Padahal cerita negatif itu mungkin terjadi di Amerika, ya, di Eropa atau di Afrika, malahan Amerika Selatan. Kita terpengaruh sehingga tidak mau memberi tumpangan. Kita rugi sendiri. Karena kalau Tuhan suruh sedemikian rupa, maka kita harus melakukannya. Kalau kita melakukannya, maka Tuhan akan melindungi kita dari segala yang jahat. Percayalah saudara sekalian. Itu yang harus kita ingat betul-betul pada hari ini. Kemudian apa katanya? Yang lebih menarik lagi saudara sekalian, dikatakan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Kita aja susah mau kasih orang pakaian. Saya punya pakaian cuma bisa beli. Ya, untung di Batam misalnya banyak orang jual pakaian bekas. Jadi saya di rumah saya hanya punya pakaian bekas. Bagaimana mau berbagi dengan orang? Bukan soal pakaian bekasnya, tetapi sikap hati kita yang ingin menolong orang, itulah yang terpenting. Tidak peduli itu pakaian bekas atau seperti apa. Kan kalau itu kita masih bisa pakai, kan pakaian itu masih layak pakai. Jadi mari punya pikiran berbagi dan memberi kepada semua orang, tidak terkecuali kalau kita hidupnya pas-pasan. Karena kalau kita ikut perintah Tuhan, seperti saya ceritakan tadi tentang 2 orang suami istri yang sudah tua itu, maka kita akan menerima bonus daripada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan suruh kita melakukan sesuatu kemudian kita rugi. Tidak mungkin. Sudah pasti kalau kita mau berbagi dengan orang lain, Tuhan akan menolong kita, memberkati kita dengan cara yang sama di mana kita sudah mau berbagi dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan hari ini menolong kami semua, supaya tidak ada seorang pun yang berbantah-bantah untuk memberi. Terima kasih Tuhan, kami mau berbagi dengan sesama yang kurang beruntung walaupun kami belum kaya. Terima kasih Tuhan, kami mau taat akan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.